kelas 4 semuanya. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk judul pelajaran Quran Surah Al-Falaq. Dan hari ini pelajaran tentang Quran Surah Al-Falaq adalah tentang memahami apa isi kandungan dari Surah Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5. Anak-anak kelas 4, tujuan pembelajaran kita pada judul hari ini yaitu agar kalian bisa memahami dan mengetahui apa isi kandungan dari Quran Surah Al-Falaq yang benar. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke dalam penjelasan dari isi kandungan Surah Al-Falaq, seperti biasa, sebelum belajar, mari kita awali dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, dengan kita membaca doa sebelum belajar, diharapkan kalian bisa belajar dengan lebih baik lagi dan semoga Allah memberikan kemudahan selama kita belajar pelajaran kita pada hari ini. Sebelum masuk kepada penjelasan pada setiap ayat dari isi kandungan surah Al-Falaq, anak-anak perhatikan terlebih dahulu bacaan dari surah Al-Falaq yang baik dan benar. Dan juga kalian harus mengetahui apa arti dari setiap ayat yang ada dalam surah Al-Falaq. Maka perhatikan bacaan surah Al-Falaq berikut ini beserta dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baiklah anak-anak, kita mulai pada penjelasan surah Al-Falaq ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik ayat di samping dan juga perhatikan dengan benar arti dari ayat yang pertama. Subuh adalah waktu sebelum matahari terbit. Subuh adalah waktu yang paling indah dalam memulai hari. Nama Al-Falaq diambil dari ayat pertama yang berarti waktu subuh. Allah adalah penguasa subuh atau Rabbul Falaq. Karena Allah yang menjadikan pagi dan membawa terang muncul di tengah kegelapan, serta memberikan keamanan dengan cahaya Allah dari keburukan yang tersembunyi dalam kegelapan. Kita lanjutkan pada isi kandungan ayat kedua. Perhatikan ayat kedua beserta dengan artinya. Ayat kedua menjelaskan bahwa dalam kehidupan ini terdapat banyak kebaikan juga kejahatan. Dan ada beberapa kejahatan yang berasal dari keburukan makhluk-makhluk Allah. Kejahatan yang berasal dari makhluk Allah bisa mengakibatkan kerusakan ataupun keburukan seperti sifat tamak ataupun sombong.
Sifat buruk tersebut bisa menyebabkan kerusakan di dalam kehidupan manusia ataupun bisa mendatangkan murka dari Allah. Maka daripada itu, kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk Allah tersebut. Anak-anak, kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. Perhatikan terlebih dahulu ayat ketiga dan perhatikan juga artinya. Ayat ketiga menjelaskan mengenai kejahatan dari manusia ataupun setan yang terjadi atau sering terjadi di malam hari, seperti pencurian dan perampokan. Hal buruk kadang terjadi di malam hari memang. Itulah kenapa kita tidak boleh berada di luar rumah hingga larut malam. Maka Quran Surah Al-Falaq ayat ketiga ingin mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan dari kejahatan yang terjadi di waktu malam dalam kegelapan kepada Allah semata. Selanjutnya, perhatikan juga ayat berikut ini dan artinya. Zaman dahulu umumnya yang menjadi tukang sihir adalah perempuan. Maka pada ayat keempat disebutkan jenis kejahatan yang berasal dari perempuan penyihir yang berusaha mengganggu dan menyakiti manusia dengan mantra dan tipu dayanya. Sihir dilarang dalam Islam karena sihir menggunakan bantuan dan kekuatan dari setan. Anak-anak, sekarang kita akan membahas ayat kelima atau ayat terakhir dari Quran Surah Al-Falaq. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan isi kandungan ayat, perhatikan terlebih dahulu ayat dari Quran Surah Al-Falaq beserta dengan artinya. Dalam ayat kelima dijelaskan bahwa jenis kejahatan juga berasal dari sifat iri dan dengki, atau yang disebut dengan sifat hasad. Sifat hasad artinya iri hati terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Sifat hasad haruslah dijauhi, karena semua kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita membenci nikmat tersebut, sama saja dengan kita tidak menyukai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap sesama manusia, haruslah saling mendoakan dan menyayangi, karena saudara kita harus diperlakukan sebaik kita memperlakukan diri kita sendiri. Anak-anak yang soleh dan solehah, tadi itu kita sudah belajar tentang isi kandungan Quran Surah Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5. Ibu harap kalian bukan hanya sudah menghafal dengan baik bagaimana bacaan Quran Surah Al-Falaq, tapi juga tahu arti beserta isi kandungan ayat dari Quran Surah Al-Falaq. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar.
Anak-anak yang soleh dan soleha, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seluruh umat di dunia. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai panutan dan juga pedoman hidup kita agar kita selalu diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang kedua yaitu kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Falaq adalah menyatakan atau menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia diharapkan untuk selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini juga dijelaskan berbagai macam bentuk kejahatan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, baik dari yang berasal dari setan, baik yang berasal dari sifat dengki dan iri manusia, ataupun dari kelakuan manusia itu sendiri. Nah, dari yang kita pelajari dan kita ketahui tentang macam-macam bentuk kejahatan, maka kita juga diminta untuk selalu mawas diri atau menjaga diri kita agar terhindar dari segala macam bentuk kejahatan dalam hidup ini. Kesimpulan yang ketiga, anak-anak, hindarilah sifat iri dan dengki. Mengapa? Karena sifat iri dan dengki sifat yang sangat berbahaya karena bisa menimbulkan permusuhan di antara kita. Jadi, berlakulah yang baik dan bergaulah dengan teman atau saudara kita dengan baik pula. Perlakukan saudara kita dengan penuh kebaikan tanpa harus menyakitinya dengan sifat buruk dalam hati kita, terutama sifat iri dan sifat dengki. Anak-anak yang soleh dan soleha, semangat belajar kalian, Ibu kasih jempol, hebat sekali. Nah, karena kita mengawali pelajaran kita dengan membaca doa, maka kita akhiri juga dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga dengan doa yang kita bacakan tadi, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu kita juga bisa abadi dan bisa kita amalkan dengan lebih baik lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang soleh dan soleha, terima kasih atas semangat belajarnya hari ini. Sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, jangan lupa tetap akan Ibu sampaikan pesan edukasi kesehatan di masa pandemi. Yang pertama, selalu rajin cuci tangan dengan air yang mengalir dan juga gunakan sabun ya. Yang kedua, jika kita terpaksa harus berada dalam kerumunan, ingat jaga jarak. Dan protokol kesehatan yang ketiga yaitu gunakan masker kemanapun kalian akan keluar rumah. Terima kasih anak-anak, semangat selalu dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.